pada kalender pendidikan, ya, diturunkan ke kalender pendidikan sekolah. Jadi kami juga tidak serta-merta, kemudian tidak sporadis untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tetapi di sini kami punya program. Kemudian kita juga melihat dari surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yaitu nomor DK.004.02.2836/Disdik. Kemudian juga surat edaran dari Yayasan Salib Suci nomor 1/1317/PDK/Yayasan/Yayasan/12/2022 tentang kegiatan akhir semester ganjil. Nah, dengan adanya dasar-dasar tersebut, kami sampaikan kegiatan akhir semester ganjil 2022-2023 yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tanggal 5 sampai dengan 16 Desember. Bapak Ibu semuanya ini mohon diperhatikan ya. Tanggal 5 sampai dengan 16 Desember itu adalah pelaksanaan penilaian akhir semester. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang tua itu mari kita dukung kegiatan akhir semester ini. Jadi tidak boleh menyuruh star ya. Jangan sampai menyuruh star. Nah, ternyata ya memang mungkin udah ada izin kemana. Nah itu kalau diharapkan itu kalau bisa ya. Jadi apa yang sudah kita persiapkan selama 1 semester ini, pas di akhir ini ya jangan sampai Bapak Ibu mungkin mencuri star, artinya mungkin udah liburan dulu atau apa. Utamakan dulu untuk anak sebetulnya itu. Nah, kegiatan akhir semester ini ya, jadwal segala macam itu ada, silakan disimak ya di kartu ujian. Jadi Bapak Ibu wali kelas sudah memberikan kartu ujian. Silakan kartu ujian itu dilihat ya, di belakangnya itu ada jadwal ujian. Ya silakan disimak, dipelajari, kemudian juga mungkin anak-anak didampingi gitu ya. Kemudian kok anak saya belum dapat kartu ujian. Nah, yang belum dapat kartu ujian berarti belum menyelesaikan administrasi ya. Ya silakan mungkin yang belum dapat kartu ujian silakan untuk menyelesaikan dulu administrasi gitu ya. Nah, kemudian secara garis besar bentuk tesnya itu sesuai dengan Kemendikbudristek ya. Jadi kami juga tidak serta-merta ya, tidak ujug-ujug atau tidak akal-akalan ya Sudarso. Jadi kita disesuaikan dengan dasar dari Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka dan buku panduan tentang pembelajaran dan asesmen. Maka rancangan PAS asesmen sumatif dirancang sebagai berikut. Jadi untuk proyek semacam itu bukan akal-akalan atau bukan apa dari sekolah, tetapi ini sudah ada aturannya dari Kemendikbudristek. Itu yang pertama, untuk penilaian PAS yaitu bisa dalam bentuk observasi. Apa sih observasi? Yaitu penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Jadi pada saat anak pembelajaran di luar, kemudian pada saat panggung kebanggaan, tampil di panggung, itu semuanya adalah bagian dari penilaian observasi Bapak Ibu wali kelas semuanya. Ya. Nah, itu juga dapat dilihat ya oleh orang tua dan oleh teman-teman anak-anak semuanya. Nah, itu dalam bentuk observasi gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu wali kelas juga selalu mengamati tindak tanduk kemudian tingkah laku anak pada saat sehari-hari dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik ya, atau per individu biasanya. Jadi kalau misalnya kelompok dilihat kelompoknya, kalau individu dilihat individunya gitu ya. Nah, di sini juga observasi dilakukan dalam tugas. Jadi ada tugas, tetap ada tugas atau aktivitas rutin harian gitu ya. Jadi kami juga kemarin sudah berkolaborasi dengan Pramuka sebetulnya. Kolaborasi dengan Pramuka, kegiatan-kegiatan dalam Pramuka kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali
ya. Jadi mulai dari doa, membereskan tempat tidur semuanya. Nah, itu merupakan suatu penilaian observasi, gitu ya. Nah, jadi penilaian di sini bukan semata-mata milik guru atau wali kelas, tetapi juga harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian bentuk tes yang kedua adalah kinerja. Ya. Penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai kriteria yang diinginkan. Ya. Jadi di sini yang disebut dengan kinerja adalah menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan. Jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat itu didemonstrasikan. Ya. Biasanya mungkin dalam olahraga, ya, kemudian dalam IPA, kemudian bahasa Indonesia juga itu bisa dalam bentuk kinerja, kemudian SPDP juga. Selanjutnya bentuk tes yaitu project. Di sini kegiatan belajar terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan. Jadi merancang, kemudian melaksanakan dan melaporkan. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh kita semuanya ya pada saat PS ini. Yang diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, jadi proyek di sini juga ya harus disesuaikan dengan waktu tertentu. Ya, jadi anak-anak ya mohon bantuannya, mungkin papi mami orang tua semuanya untuk mendampingi putra-putrinya dalam pembuatan proyek tersebut. Karena ini juga harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu ya, tidak telat ya. Kemudian tes tertulis. Nah, tes tertulis di sini dengan soal atau jawaban yang disajikan tertulis. Nah, di sini untuk tes tertulis seksi kurikulum Pak Teddy itu menekankan untuk numerasi, hitung-hitungan, matematika, ya, dan akan dikolaborasikan dengan literasi. Jadi soal cerita. Sejauh mana anak sudah memahami sebuah konteks cerita, kemudian diaplikasikan ke dalam matematika yaitu numerasi. Jadi kalau misalnya membacanya, pemahamannya, literasinya, kalau diaplikasikan ke matematikanya itu berarti ke numerasinya. Jadi di sini ada tes tertulis 1 hari. Di sini akan mengukur kemampuan anak dalam literasi dan numerasi. Jadi ini kemudian disesuaikan dengan materi yang sudah diajarkan kepada anak-anak juga. Ya, jadi mohon bantuannya. Jadi ada 1 hari anak-anak untuk tes tertulis, yaitu tes numerasi dan literasi. Ya. Nah, untuk teknis nanti bisa ditanyakan ke wali kelas pada saat di di kelas masing-masing, ya. Nah, itu. Ini pengantar di Pak Kanadi. Kemudian kegiatan yang kedua di sini tanggal 22 Desember nanti ada penyerahan laporan akhir pendidikan semester ganjil kepada orang tua di ruang kelas masing-masing secara offline. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pengambilan rapot secara offline datang ke sekolah. Nah, untuk teknis penyerahan rapot nanti diatur oleh wali kelas masing-masing. Artinya di sini tidak ada tempat parkir yang penuh atau mungkin orang tua yang menunggu berlama-lama atau mungkin ada orang tua yang numpuk di sekolah atau di kelas. Oleh karena itu nanti ini bisa diatur mungkin 5 orang atau 10 orang sesuai dengan jamnya. Nah, ini juga diserahkan pada orang tua yang telah melunasi administrasinya. Jadi silakan, masih ada waktu yang masih ada administrasi keuangan untuk dilunasi, ya. Kegiatan ketiga yaitu tanggal 23 Desember sampai dengan 3 Januari. Libur siswa seputar Natal dan libur akhir semester ganjil. Ya, nah itu jadi liburnya anak-anak dari 23 sampai dengan 3 Januari. Ya. Hanya sebentar liburnya, gitu ya. Untuk libur bukan masalah lama dan sedikitnya, tetapi kualitas liburnya bagaimana, ya. Karena itu mungkin kita berlama-lama libur juga mungkin kalau tidak efektif itu tidak baik. Karena itu di sini, ya, libur dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 3. Nah, Pak Karnadi mengharapkan tidak menambah libur, ya, tidak menambah libur, ya. Jadi tanggal 4 anak-anak sudah masuk kembali untuk belajar seperti biasa.
Mengapa sih Yosudarso liburnya sedikit? Kita beruntung ya di Yosudarso karena di Yosudarso itu mengambil jam efektif yang paling maksimal ya. Jadi pendidikan itu ada 3 pilihan. Jam efektif yang rendah, kemudian sedang, kemudian maksimal. Jam efektif artinya jam belajarnya. Jadi Yosudarso itu mengambil jam belajar 1 semester itu paling maksimal. Itu kalau tidak salah 120 hari atau berapa itu ya. Jadi paling banyak gitu ya. Nah, di sini tanggal 3 juga di sini guru sudah masuk kembali ya. Jadi sebelum anak-anak masuk, Bapak Ibu guru tanggal 3 sudah masuk. Jadi seandainya masih ada administrasi atau apapun yang belum diselesaikan, bisa diselesaikan pada tanggal 3 Januari ya. Jadi kami konsisten ya di sini. Sebelum anak-anak masuk, Bapak Ibu guru juga harus masuk duluan karena mungkin ada yang perlu disiapkan ya. Kemudian ada yang dibereskan, termasuk mungkin beres-beres atau apa Bapak Ibu guru semuanya ya. Nah, kemudian tanggal 4 Januari siswa kembali masuk pembelajaran semester genap ya, 22 23 ya. Nah, untuk jadwal dan teknis nanti akan disampaikan juga untuk tanggal 4 ya, harus bawa apa, seragam apa, hari apa. Nah, itu nanti juga akan teknis yang akan disampaikan oleh wali kelas. Sampai sini ya, ada yang bertanya dulu enggak? Silakan ya. Kalau tidak nanti Bapak Ibu nanti bisa masuk ke kelas masing-masing. Baik, terima kasih Bu Isti. Gimana? Baik Pak Kar, terima kasih untuk informasi. Jadi pas ini sangat penting ya Mama Papa ya. Jadi jangan pulang kampung dulu atau pergi ke luar negeri ya Pak Kadadi ya. Ya, fokus dulu, fokus di PAS. Daripada nanti anak juga bingung untuk remedial. Bapak Ibu guru juga pasti juga terbagi ya pikirannya Pak Teddy ya untuk harus mengolah nilai dan yang remedial. Nah, sekarang kita dengar masukan dari Pak Teddy. Sedikit dulu ya Pak Buis. Ya, ya. silakan, Maaf sedikit. Ya. Tambahan Bapak Ibu semuanya, ya orang tua. Jadi mulai semester ini untuk rapot semester itu kita akan sesuaikan dengan rapot kurikulum merdeka. Ya, disesuaikan dengan rapot kurikulum merdeka. Nah, kemudian kami juga sudah kerjasama dengan aplikasi, ya, dengan aplikasi IMSIS. Jadi mengapa misalnya rapotnya beda? Rapot di sini kami akan menggunakan aplikasi IMSIS, kemudian rapot akan disesuaikan dengan rapot kurikulum merdeka. Nanti mungkin Pak Teddy akan bisa menjelaskan seandainya mungkin kurang jelas. Itu aja Bu Isti, silakan. Terima kasih. Silakan sekarang bagian Pak Teddy, silakan. Baik, terima kasih Pak Karnadi, Bu Isti. Bisa terdengar suara saya? Ya, baik, hanya sedikit saja menambahkan. Sebelumnya mohon maaf, ini Bapak Ibu tadi ada kendala teknis ya untuk partisipannya ini hanya terbatas 100. Nanti Bapak Ibu yang mungkin belum bisa masuk, nanti kami sharekan untuk rekamannya ya Bu Isti. Ya, kami rekamannya, lalu nanti mungkin untuk breakout-nya nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas akan mengirimkan link yang baru karena ternyata link yang ini sudah limitednya sudah mau habis Bu Isti. Ya, itu nanti mungkin setiap wali kelas nanti mungkin mengirimkan link baru supaya nanti bisa masuk semua. Baik, terima kasih apa yang dipaparkan oleh Pak Karnadi tadi cukup jelas dari mulai bagaimana pemaparan program PAS sampai dengan nanti jadwal kita sampai dengan akhir bulan ini dan di awal semester kedua nanti. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama kita patut berbahagia karena menghadapi PAS bukan menjadi suatu hal menjadi sebuah beban, tetapi kita bersyukur bahwa anak-anak kita mampu untuk bisa ke level berikutnya di mana tadi yang dari kelas TK ke kelas 1, kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya sampai dari kelas 5 ke kelas 6. Kita berbahagia semua bahwa ternyata anak-anak kita juga bisa mengatasi, bisa atau mampu untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan di sekolah ini dengan kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, mungkin yang tahun ini sebenarnya kurikulumnya kelas 1 dan kelas 4, tetapi kelas 2, kelas 5, kelas 3, dan kelas 6 juga kita tetap mengikuti kurikulum Merdeka ini seperti apa, walaupun mungkin selain kelas 1 dan kelas 4 masih kurikulum 2013, tetapi kita hawanya mungkin ya Bu Isti sudah mulai kita juga lihat-lihat seperti apa kurikulum Merdeka, dan kami pun semuanya sudah mengikuti pelatihan ya seperti apa kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Karnadi seperti ada proyek, kinerja dan segala macam itu kita aplikasikan. Nah, lalu juga dari kurikulum sekolah itu kita dituntut oleh pemerintah ada program AKM di kelas 5, di mana nanti penilaian AKM ini untuk menilai sejauh mana sekolah menyelenggarakan pembelajaran, sehingga di semester ini kita juga selain kolaborasi proyek, maka kita juga ada penilaian literasi dan numerasi. Karena nanti setiap tahun di kelas 5 itu akan ada penilaian literasi, numerasi, lalu juga survei lingkungan belajar dan survei karakter yang diadakan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana literasi kita. Nah, Bapak Ibu, literasi kita mudah-mudahan semakin meningkat dari mulai dasar, cakap, dan akhirnya adalah kita mendapatkan literasi yang mahir gitu ya. Anak-anak bisa membaca dengan atau mengerjakan dengan mahir apa yang tersurat ataupun tersirat dalam sebuah soal atau problem masalah-masalah di lingkungan, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Itu lalu mungkin pengumuman kemarin Bapak Ibu wali kelas sudah men-sharekan untuk jadwal ya Bu Isti. Nah, mungkin pengumuman yang terbaru selama boleh saya share screen mungkin ya. Nah, mungkin ada ya Bu Isti. Nah, selama di sini jadwal PAS dari mulai persiapan sampai dengan nanti pelaksanaan, anak-anak itu masuk seperti biasa ya 6.45, tetapi pulangnya nanti pukul 11 serentak semuanya ya Bu Isti ya. Pukul 11. Jadi pukul 11 persiapan seperti besok hari Senin kita setiap kelas masing-masing setiap kolaborasi 1 mungkin di kelas 1 mata pelajarannya berbeda dengan di kelas 6. Nah, untuk mempersiapkan kolaborasi 1 ya pulangnya pukul 11. Begitu juga dengan hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya sampai selesai ya Bu Isti ya. Sampai selesai pukul 11 diharapkan Bapak Ibu orang tua bisa menjemput tepat waktu, lalu mungkin apa yang harus dipersiapkan di rumah kami masih menyediakan waktu ya, karena mengingat mungkin kita juga sekarang lagi musim hujan ya Bu Isti, jam 12, jam 1 sudah hujan, jadi harapkan mungkin waktu-waktu ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga persiapan di sekolah juga oke, di rumah juga oke, sehingga pada PAS pada pelaksanaannya itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Itu saja mungkin untuk Bu Isti untuk jadwal dan juga mungkin teknis seputar PAS. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teddy untuk informasinya seputar PAS. Tadi diinfokan Pak Teddy bahwa pulang pukul 11, tapi jangan dijemput pukul 1 ya, sama aja ya. Jadi 11 tepat, jangan Ibu Isti anak saya mau main dulu, jangan. Nanti karena Bapak Ibu gurunya juga fokus untuk persiapan ya, dan anak-anak juga harus mempersiapkan. Jadi kalau pulang terlalu capek nanti sakit ya, nanti sakit tidak bisa mengikuti PAS. Itu saja mungkin Pak Teddy, apakah ada informasi lain? Itu tadi mungkin Bu Isti, kita sebelum masuk breakout room ya tadinya mau breakout, tapi ini karena mengingat untuk link Zoom-nya sekolah habis ya untuk limitednya. Nanti mungkin wali kelas masing-masing share saja ya, share saja. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, Mama Papa hebat, kita akhiri Zoom utama, nanti boleh ada link dari wali kelas untuk mengikuti Zoom per kelas. Terima kasih semuanya, tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita siapkan PAS ini dengan sukses ya, sukses perencanaan, sukses pelaksanaannya.
Selamat Baik, pagi, ya. Pak Kanadi. Foto dulu Bu Baik, Isti. terima kasih ya. Oh iya, foto dulu Foto katanya dulu, jangan foto keluar dulu. dulu. Foto, foto. Sebentar. Di ini dulu. Oke, foto dulu. Ya, ini lumayan nih, ada 100. Siap, Pak Teddy? Mana yang mau Ya. foto? Slide Pak Jo. berapa dulu? Pak Jo, slide 1. Slide 1 dulu ya. Slide 1 siap. 1, 2, 3. Oke, Slide 2. slide kedua sebentar. Slide 2. Sebentar. Boleh sama anaknya juga mau ikut. Oh, Boleh, ya. boleh. Kolaborasi. Kolaborasi orang tua. Ya, senyum sip. Nah, ada tuh. Oke, slide yang kedua. Slide 3. Slide 3 ya? Kedua. Oh, kedua. Oh 1, ya. 2, 3. Cheese. Oke. Slide Senyum ketiga. Slide ketiga. Sip. Slide ketiga juga 1, cheese. 2, 3. Oke. Slide keempat. Slide keempat. Wah, masih pada tertutup. 1, 2. Masih pada nutup ini. Oke, nggak apa-apa. Siap. 1, 2, 3. Oke. Siap Pak. Oke, Sudah. terima kasih Pak Jo. Oke, Bu Terima Isti, Ya. Bapak Ibu sampai ketemu di link Masing-masing kelas masing-masing Masing-masing, ya. ya. Konsumsinya ada di kelas masing-masing. Ada di kelas Silakan. masing-masing. Ada door press di kelas masing-masing juga. ya. Baik, Mari. selamat Ya, baik, pagi. terima kasih. Sampai Salam jumpa. sehat selalu, tetap semangat, tetap sehat. Salam buat Selamat anak-anak semuanya. Pak Kamnadi. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Ya.